Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Witness Day Morning Spirit. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman dan berdoa. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur, dan Tuhan yang kiranya memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam lubuk hati kami. Hamba-Mu ini juga karuniakan hikmat, menjadi alat Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang demikian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu
dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, sahabat-sahabat kekasih Kristus. Tema pada saat ini adalah Do you have plan? Ask God first. Anda punya rencana? Bertanyalah dulu kepada Tuhan. Kita di dalam hidup ini pasti punya yang namanya rencana. Baik itu berkaitan dengan keluarga, menikah, kemudian setelah punya anak, mau sekolah di mana, setelah sekolahnya selesai mau melanjutkan di mana, setelah selesai bekerja di mana, dan seterusnya. Kita semuanya pasti memiliki rencana. Karena melalui rencana itu kita ingin menata kehidupan kita. Kalau kita mau pergi rekreasi saja, bukankah pasti memiliki rencana? Tanggal berapa, tujuannya kemana? Misalnya tujuannya adalah ke Pangandaran. Jalannya lewat mana, bekal apa saja yang harus dibawa. Itu semuanya membutuhkan yang namanya perencanaan. Apalagi hidup ini. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Oleh sebab itu, kita harus memiliki rencana. Rencana yang baik, rencana yang matang. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu yang tidak kalah pentingnya. Di dalam Yakobus sangat menekankan hal itu. Apa itu? Yaitu bertanya kepada Tuhan. Diceritakan di dalam Yakobus, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini menceritakan bahwa sebenarnya sudah ada perencanaan yang matang, mencakup hari ini atau besok, mencakup tentang waktu. Kemudian tujuannya kemana? Ke kota Anu. Berapa lama? 1 tahun. Dan di sana melakukan aktivitas apa? Berdagang dan mendapatkan untung. Sebenarnya ini sudah bisa disebut sebagai sebuah perencanaan yang matang. Tetapi ternyata kalau kita baca secara lengkap Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17, ada satu pesan yang sangat penting, yaitu jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Sebuah rencana akan sia-sia tanpa melibatkan Tuhan. Ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Dalam sebuah peristiwa, Daud pernah bertanya kepada Tuhan,
Di dalam 1 Samuel 30 ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi ceritanya adalah Daud dirampas habis-habisan oleh orang-orang Amalek, hartanya diambil dan beberapa anggota keluarganya bahkan diculik. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus ia lakukan? Apakah dia mampu mengejar? Apakah mampu untuk mendapatkan kembali harta benda dan juga keluarganya? Dan Tuhan menunjukkan jalan. Daud mengejar, mengalahkan mereka dan mendapatkan kembali apa yang ia miliki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup kita itu ibaratnya adalah seperti perjalanan yang harus memiliki rencana, maka bertanya kepada Tuhan itu bukanlah ketika kita sudah di tengah jalan, tersesat, lalu kita bertanya. Tapi bertanya kepada Tuhan itu sudah sejak awal. Bahkan kita bertanya, Tuhan, tujuan hidupku yang paling tepat kemana? Banyak terjadi kita seperti yang pertama tadi. Secara egois, kita merasa hebat, kita merasa mampu. Kita sendiri yang menentukan tujuan dan arah hidup kita. Baru sampai di tengah-tengah kita bingung, tersesat. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya menjumpai jalan yang seperti ini, Tuhan? Sekarang aku harus kemana, Tuhan? Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Yang paling tepat, sejak awal kita sudah bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam hidupku? Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah tiap orang yang percaya kepadanya. Dan kalau hidup itu seperti film yang pasti memiliki alur, direncanakan, maka Tuhan itu adalah sutradara yang sejati, yang mengatur peran kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengenal kita, Tuhan tahu potensi kita, kekurangan, kelebihan. Tuhan tahu siapa kita. Dan kita diciptakan adalah seturut dengan gambarnya. Oleh sebab itu, bertanya kepada Tuhan sebagai sang sutradara yang sejati. Setiap pertimbangan dan keputusan di dalam hidup kita, bertanyalah kepada Tuhan, karena hidup kita ada di dalam genggamannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan, di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk berbakti kepadamu melalui aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu kami yang masih sekolah, menggapai masa depan mereka, ketekunan Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bagi kami yang bekerja, rumah tangga kami serahkan kepadamu. Tuhan yang mengatur sehingga kami boleh mendapatkan yang terbaik.
Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan gerejawi yang dilakukan oleh orang-orang pilihan-Mu, kegiatan-kegiatan mereka, doa-doa mereka, pelayanan mereka, Tuhan yang membuat berhasil. Juga pergumulan gereja-gereja berkaitan dengan kesaksian, pemeliharaan iman, meningkatkan kualitas iman warga jemaatnya, mempererat persekutuan, Tuhan yang senantiasa membimbing kami. Dan juga yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pekabaran Injil melalui aksi-aksi sosial, pendidikan, dan berbagai langkah-langkah yang dilakukan, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk organisasi di aras oikumene, baik itu PGI dan berbagai organisasi, Tuhan juga memberkati. Tuhan berkatilah juga bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini, ujian berat di depan mata menghadang, baik itu berkaitan dengan ekonomi, pemulihan ekonomi, tetapi dihantam oleh beberapa hal yang membuat ekonomi menjadi kembali terpuruk. Juga perdamaian dunia yang mempengaruhi ekonomi global. Tuhan juga memberkati ya Tuhan masyarakat untuk kuat, mampukan untuk mengelola hidup, mengelola keuangan dengan baik di saat-saat yang sulit ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dengan kesehatan, kekuatan, sehingga mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dalam pikiran, tutur kata, dan juga perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.